Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua Stisnu Hikmah, Bapak Dr. Haji Mahsin Kalis, yang kami hormati Bapak-Bapak dosen, Pak Yusuf, Pak Nif, Pak Mujib, dan kawan-kawan mahasiswa semuanya. Pertama-tama marilah kita memuja dan memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita karunia-Nya yang tiada terhingga, sehingga kita dapat bermuajahah, bersilaturahmi, bertalabul ilmi dalam kesempatan yang mubarak ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang kami hormati, hari ini kajian tafsir Al-Ibris adalah membahas surat Al-Baqarah ayat 16. Marilah kita buka kajian tafsir ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga kita semuanya senantiasa diridhoi dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladziina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika utawi mengkono-mengkono munafiqin iku alladzina wong-wong ishtaraw kang padha ngijoli ya munafikin ad-dalalata ing sasar bil huda diijoli kelawan pitutur fama rabihat mongko ora badi apa tijaratuhum dagangane munafiqin wa makanu lan ora ana sapa munafiqin iku muhtadina padha oleh pituduh kabeh. Ya, sebelumnya kita membicarakan tentang sifat-sifat orang munafik itu, kelakuannya bagaimana, sepak terjangnya di tengah-tengah masyarakat Islam bagaimana. Pendek kata, apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik itu sangat merugikan umat Islam. Ya. Apa yang mereka ucapkan sama sekali berbeda dengan apa yang mereka rasakan dalam hati. Jadi lahiriahnya beda dengan batiniahnya.
ngomongi iman tapi atine gak iman belas, ngomongi belo memihak dan selalu berada bersama orang-orang Islam, akan tetapi tidak demikian hati dan kenyataannya di belakang orang-orang Islam itu. Nah ini jelas ya, menjadi duri dalam daging ya. Menjadi duri dalam daging, menjadi musuh dalam selimut, musuh dalam selimut ya. Hakikatnya musuh ya, tetapi berpura-pura kayak teman, kayak bolo, kayak kawan. Munafik. Nah, munafik, makanya munafik ya. Hati-hati ya, hati-hati. Di depan kita baik, tetapi kalau di belakang kita jelek, memburuk-burukkan kita ya. Nah orang-orang seperti itu, orang-orang munafik itu adalah orang-orang ya yang menukarkan kesesatan dengan hidayah. Mereka pada hakikatnya sebenarnya ya, sebenarnya itu mengakui kebenaran ajaran Nabi Muhammad, mengakui sebenarnya itu, tetapi tidak mau menerima, nggak mau mengikuti, nggak mau menyatakan dengan lahir batin sebagai umatnya Nabi Muhammad, nggak mau. Jadi tahu kebenaran Islam itu tahu, tetapi karena keangkuhan, kesombongan ya, terus apalagi rasa gengsi, terus apalagi ini kalau saya masuk Islam mengikuti Muhammad, bagaimana status sosial saya, bagaimana nanti masa depan saya dan anak-anak saya. Nah, karena berada di bawah kepemimpinan Muhammad tadi itu. Nah, jadi mereka itu sebenarnya itu ya, sudah berada ya, dalam lingkup hidayah, tetapi hidayah tersebut mereka tukar sendiri dengan kesesatan yang mereka pilih. Nah, memilih berlaku munafik itu kesesatan ya, kesesatan. Masya Allah. Jadi hidayah yang mahal tersebut, mahal ya hidayah itu ya. Hidayah mahal, Pak. Hidayah mahal ya, ditukar dengan kesesatan ya. Masya Allah. Fama rabbihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Jelas tidak akan beruntung perniagaan mereka tersebut, dan mereka bukan termasuk orang-orang yang memperoleh hidayah. Sudah milih sesat, nggak mau mengikuti Nabi Muhammad, padahal sudah di depan mata beliau Rasulullah itu ya. Bagaimana beliau berdakwah, bagaimana beliau bertutur kata, berperilaku, itu semuanya adalah bukti kebenaran yang tidak bisa ditampik. Loh, wis apa ya istilah orang sekarang ya, jengleh bener tapi nggak mau menerima, justru memilih itu tadi, mengingkari kebenaran tersebut. Ini menarik. Jadi ungkapannya itu oleh Allah disampaikan dengan istilah jual beli ya. Menukarkan ya, antara yang mahal harganya dengan yang tidak ada harganya sama sekali ya. Ini menarik karena apa ya, sangat familiar. Jadi di kalangan masyarakat Madinah atau Mekah itu aktivitas jual beli itu adalah aktivitas sehari-hari. Jadi sangat paham betul ya, antara rugi dengan untung itu paham betul ya. Oh kalau saya tukar sekian dapat sekian, ini saya ini rugi. Kalau saya tukar sekian dapat sekian, oh ini saya ini apa istilahnya itu ya, seri itu ya gak rugi ya gak badi ya. Oh kalau saya imbang, kalau saya ini dapat segini, saya memberikan ini, saya ini untung besar ini. Nah itu tahu betul seperti itu.
Tapi kenapa dalam urusan hidayah ini mereka kok tidak sesensitif dalam hal urusan jual beli ketika mereka lakukan sehari-harinya gitu. Nah ini jadi sampai segitunya mereka itu tidak dapat menghayati dan meresapi kekeliruan besar yang mereka lakukan itu karena kesombongan mereka sendiri ya. Kenapa saya katakan hidayah itu mahal? Iya, karena hidayah ya itu adalah kunci utama diraihnya kebaikan-kebaikan yang ditanamkan oleh seseorang ketika orang tersebut hidup di dunia. Nah, hidayah dulu, syahadat dulu, masuk Islam dulu, baru amal kebaikan yang pernah dilakukan di dunia sekecil apapun itu akan bisa dituai ya, akan bisa dipanen nanti di akhirat. Jadi sampai ya, sholat sunnah ya, tidak ada orang yang tahu ketika malam jenengan tahajud sepi, nggak ada orang yang tahu jenengan sujud sendiri di musola, di masjid, setelah itu wiridan ya, menghayati apa yang jenengan lantunkan, istighfar juga jenengan jenengan wirid, jenengan baca dengan sepenuh hati, tidak ada orang yang tahu. Itu nanti di akhirat pasti akan membuahkan hasil yang bisa jenengan panen, pasti itu ya. Kalau itu istighfar, pasti dosa jenengan akan diampuni oleh Allah. Padahal tidak ada orang yang tahu. Setiap bacaan tasbih, tahmid, takbir dalam sholat tersebut ada pahalanya sendiri-sendiri itu. Ya. Jangan dikira itu sia-sia loh, enggak. Ada pahalanya sendiri-sendiri. Sholawat yang jenengan baca, man shalla alaiya sholatan sallallahu alaihi biha bi'ashri sholawatin, kata Rasulullah. Barang siapa yang membaca sholawat padaku sekali, maka Allah akan melimpahkan ya sholawatnya, kesejahteraan pada orang tersebut 10 kali lipat. Masya Allah. Jadi jenengan bersholawat pada Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekali, ya Allah limpahkanlah kesejahteraan dan keselamatan pada Nabi Muhammad, pada keluarganya, pada sahabatnya. Jenengan baca itu sekali, maka Allah membalas jenengan 10 kali kesejahteraan dan keselamatan. Luar biasa. Nah, ini sholawat. Lo itu lo ketika sampean baca tengah malam, tidak ada orang yang tahu, jenengan hati betul, jenengan resapi ikhlas karena Allah, pasti akan dibalas dari A sampai Z yang jenengan lakukan malam itu. Nah ini karena apa? Jenengan punya kuncinya, yaitu apa? Hidayah tadi itu. Jenengan sudah dapat tiketnya hidayah, sudah orang Islam, terus membaca wirid-wirid kalimat thayyibat tadi itu, ada pahalanya. Beda dengan orang yang belum punya hidayah, belum masuk Islam. Kebaikan apapun yang pernah dilakukan, besar ataupun kecil, selama di dunia akan seperti debu yang ditiup angin, hilang semuanya, hilang, nggak ada apa-apanya itu ya. Makanya di surat Ali Imran ayat 91 itu Allah mengatakan gini, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa law iftada bi ulaika lahum 'adzabun alimun wa ma lahum min nasirin. Orang-orang kafir ya yang mati ya belum tobat, sudah mati dalam keadaan kafir ya, kan masuk neraka itu tidak akan bisa ditebus walaupun dengan bumi ini diisi penuh dengan emas untuk jadi tebusan.
Jadi ada orang kafir meninggal dunia ya, belum tobat, orang kafir masih kafir ya, belum masuk Islam maksudnya ya, kan masuk neraka ini. Loh ini loh ditebus dengan harga bumi ini dipenuhi dengan emas, itu tidak bisa menggantikan atau menebus kekafirannya sehingga dia selamat, itu nggak bisa. Tetap ulaika lahum adzabun alimun wa ma lahumun nasirin, tetap akan memperoleh siksa yang berat dan tidak akan ditolong oleh seorang pun. Tidak ada seorang pun yang menjadi penolongnya. Nah, ini insyaallah. Jadi mahal ya. Semoga kita semuanya diberikan ketetapan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi orang munafik ini menukarkan hidayah dengan kesesatan. Wah, tidak banding ya. Hidayah mahal, kesesatan itu sangat-sangat tidak ada harganya, bahkan merugikan bagi orang yang bersangkutan itu. Beda, ada lagi perumpamaan yang mirip dengan ini, tetapi perumpamaan yang baik di surat At-Taubah ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Al-ayat. Sesungguhnya Allah itu telah membeli dari orang-orang mukmin ya, harta mereka dan jiwa mereka ya. Bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan 'alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Mereka menggunakan harta dan jiwa mereka untuk berjihad ya, di jalan Allah, membunuh musuh Allah, bahkan mereka pun ada yang terbunuh. Itu semuanya diganti oleh Allah dengan surga, dengan surga. Wah, luar biasa ya. Hal ini sudah dijanjikan Allah dalam Taurat, dalam Injil dan dalam Al-Qur'an. Nah, terus kalau sudah dijanjikan seperti ini, waman aufa bi ahdihi minallah, terus siapa yang lebih menepati janji daripada Allah itu? Nggak ada. Yang paling menepati janjinya itu ya Allah itu. Menungso akeh mleseti menungso itu. Janji-janji mesti engko ana mleseti wis. Ya. Mbok mleset titik, mbok mleset akeh wis. Menungso ya. Tapi kalau Allah yang berjanji pasti akan ditepati dengan sempurna ya. Masya Allah. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Mathaluhum utawi teponi utawi perumpamaane wong-wong munafiqin iku kamathalil ladzi kaya teponi kaya perumpamaane wong istauqada kang ngurupaken ya wong naron ing geni falamma adaat mongko nalikane madangi ya nar ma haulahu ana ing kiwa tengene alladzi wong
Dhahaba mongko nyirnakake mongko ngilangake sapa Allahu Allah binurihim kelawan padangi wong munafikin wa tarakahum lan ninggal sapa Allah ing wong-wong munafikin fi zulumatin ing dalam pira-pira petengan la yubsiruna halih ora padha ningali ya wong-wong munafikin summun bukmun umyun fahum la yarji'un iku summun kaya wong budek tuli budek bukmun kaya wong bisu umyun kaya picek buta fahum utawi wong-wong munafiqin iku la yarji'una ora padha bisa bali kabeh. Perumpamaan orang-orang munafik itu adalah seperti orang yang menyalakan kayu bakar, menyalakan api ya, pada kayu bakar, seolah ingin mengharapkan cahayanya agar bisa menerangi dia dan sekelilingnya. Akan tetapi oleh Allah cahaya tersebut dihilangkan. Wis pedang dedet hilang cahayanya dan Allah meninggalkan mereka dalam keadaan gelap gulita. Wawateng dedet wis. Jenenge peteng dedet gelap gulita enggak bisa berbuat apa-apa itu. Ya. Sumun ya. Laksana orang yang tuli mau mendengarkan sesuatu ya mungkin bisa samar-samar, tetapi menuju ke sana itu nggak bisa, wong peteng nggak bisa, wong nggak tahu arah ya. Omyun buta picek loh aman wani ya kira-kira nang kene misalnya pas lampu mati ya kan ada ini nang kene kantor misalnya kok kini weteng dedet wis gak ketok apa-apa blas wis ireng kabeh ketoke nang kene iku mumet iku gak ono padange blas Mas. Nah, sok kejelunguk-jelunguk sok nang mlebu kolam ngono sampean. Ya. Masyaallah. Lah nggih. Uang urip gak ada pegangan dan pedoman hidupnya. Ini gambarannya. Fahum la yarji'un, tidak bisa kembali ke jalan yang benar ya. Nah, ini gambaran orang-orang munafik yang tidak punya pegangan, tidak bisa melihat, nggak tahu arah hidupnya kemana, nggak tahu. Oh, Pak, orangnya itu matanya bisa melihat itu Pak, telinganya juga bisa mendengar, mulutnya juga bisa berkata-kata. Iya, tapi semuanya itu tidak memberi faedah apapun pada dirinya. Tidak bisa memberi faedah apapun pada dirinya ya. Krungu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia Bapak Fulan bin Fulan tadi malam. Hati ini biasa-biasa ya. Loh, ini ambil aku ini jagongan wis ngono tok. Walah gak ono saiki Pak, wis ngono tok, gak bekas sama sekali, nggak ada manfaatnya sama sekali. Beda dengan orang yang beriman, orang yang hatinya itu mudah menerima hidayah dan petunjuk dari Allah, mudah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia, hatinya sudah merodok bisa. Loh, telah konco. Ya Allah, berarti uangku ya. Kalau sing ngeru kapan diceluk? Ya teman, apa diteluk karena sing ngeru nang di pas lapo yo gak ono sing ngeru ya.
iso uga pas ngaji koyo ngene iki. Alhamdulillah ya. Allahu Akbar. Teman-teman itu wis wali ta. Ya pokoknya sing pas api-api diceluk alhamdulillah. Dah niyo pas peteng-peteng nisor gedang-gedang. Ambil silangan. Oh, naudzubillah min dzalik. Oh jenenge setan ya. Mau winter setan iki. Kono arek iki kono. Jenan kono. Nang ngarepe kantor paranono. Sesuai apa-apa yang jogo sapu tau kong arek iki parani. Gak litu. Jangan ngono lho, bisa ngomong apa tau kong. Sore gedang-gedang ngono. Jenenge arek enom, nggih. Dibisik setan kayak ngono, nurut. Nggih, gak krasa enak asik kae. Nggih. Padahal itu sudah masuk kategori maksiat. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ojo ide-ide zina. Iki wis ngideki zina iki. Nek diterusno iki wah dadi iki. Nggih, kaitane mbuh lapolah wis. Sampeyan sing luwih paham insyaallah ya. Hati-hati. Tak paham kon. Hati-hati. Insyaallah. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari perbuatan-perbuatan yang dimurkainya dan senantiasa mendapat bimbingannya. Amin ya rabbal alamin. Maaf, Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.